Ditampilkan pada suatu malam yang terang karena lampu-lampu yang gemerlapan di sebuah resort ski di wilayah salah satu negara di daratan Eropa. Semua muda-mudi bersukaria bermain ski tentunya. Tapi selain itu, ada juga yang menikmati musik di klub sambil dansa-dansi. Ada yang berpasang-pasangan, ada pula yang jomblo akur nggak ketulungan. Tapi yang pasti semua dipenuhi kegembiraan. Siapa sangka di tengah-tengah kegembiraan tersebut tiba-tiba mereka merasakan getaran dan dalam sekejap semua terdiam ketakutan. Lalu, dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, pengorbanan sejati bukan tentang seberapa banyak yang hilang dari kita, tapi seberapa besar kebaikan yang lahir dari kehilangan itu. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Troll 2, sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradarai oleh Roar Utok, serta dibintangi oleh para aktor yang mohon maaf belum kenalan. Baik, tidak usah kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Dahulu kala, manusia dan troll pernah hidup berdampingan dengan damai. Dari dalam gunung, para troll muncul sebagai makhluk purba yang terbuat dari tanah dan batu. Namun keadaan berubah ketika tatanan dunia baru mulai menyebar di Eropa. Di Norwegia, seorang raja bernama Olaf ditugaskan untuk mengkristenkan negeri itu. Keyakinan baru tersebut tidak lagi memberi ruang bagi makhluk-makhluk kuno seperti para troll. Olaf kemudian mengusir para troll dari hutan-hutan gelap tempat mereka bersembunyi. Para troll dipaksa keluar menuju cahaya matahari dan begitu terkena sinarnya, tubuh mereka berubah menjadi batu. Dengan pedang dan kitab suci di tangan, Olaf memburu para troll di seluruh negeri. Pembantaian itu membuat para troll mulai takut pada simbol-simbol agama, termasuk lonceng gereja. Jadi sejak saat itu, masa kejayaan para troll pun dianggap telah berakhir. Kisah ini diceritakan seorang ayah kepada putrinya sebagai pengantar tidur, dan cerita itulah yang kelak menginspirasi si gadis kecil untuk menjadi seorang paleontolog. 30 tahun kemudian, di pegunungan Jotunheim, seorang pria misterius memasuki sebuah pondok saat ia melihat-lihat keadaan di dalam. Tiba-tiba, Nora nyaris menghabisinya andai saja si pria tidak mengaku sebagai Andreas, rekan seperjuangan. Andreas melihat banyak buku tentang mitos di atas meja dan penasaran dengan penelitian yang sedang Nora lakukan, tetapi Nora menolak membicarakannya. Jadi Andreas datang untuk meminta bantuan Nora karena 3 tahun sebelumnya pengetahuan Nora pernah membantu militer mengalahkan troll raksasa yang ditemukan di pegunungan. Nora juga pernah menjadi bagian dari komisi troll, tetapi ia keluar setelah menyadari bahwa pemerintah baru ternyata tidak jauh berbeda dari pemerintah lama yang korup. Kini Nora bahkan mendapat perintah larangan mendekat dari istana. Di antara barang-barang Nora, Andreas menemukan bukunya sendiri, lalu Nora berterima kasih karena buku itu didedikasikan untuk ayahnya yang tewas dalam serangan troll terakhir. Andreas mengatakan bahwa ayah Nora pasti ingin ia melihat penemuan baru ini dan akhirnya setuju untuk ikut dengannya. Selama perjalanan dengan helikopter, Andreas meminta Nora menandatangani perjanjian kerahasiaan, namun alih-alih menulis namanya sendiri, Nora malah menulis. Mereka kemudian tiba di Vemore Power Station, sebuah fasilitas tua yang memiliki sejarah penting pada masa Perang Dunia II. Di sana Nora bertemu kembali dengan Profesor Moller dan Profesor Wengel, dua orang yang juga terlibat dalam peristiwa troll sebelumnya. Kedua ilmuwan itu membawa Nora turun ke sebuah terowongan rahasia. Sambil berjalan, mereka menjelaskan tentang operasi sabotase yang dahulu terjadi di tempat itu. Selama ini dunia mengira operasi itu berkaitan dengan perlombaan membuat bom atom, tetapi ternyata ada rahasia lain yang disembunyikan. Rahasia yang dimaksud adalah Project Jotun, sebuah proyek tersembunyi yang meneliti troll raksasa yang telah lama berhibernasi. Ketika melihatnya secara langsung, Nora terpaku di hadapan troll raksasa yang diberi nama Megatroll. Beberapa ilmuwan terlihat bekerja di sekitar untuk mengamati kondisinya. Demi keamanan, lampu UV dipasang di sekeliling. Pemandangan itu membuat Nora sadar bahwa pemerintah masih menyimpan rahasia besar tentang keberadaan troll.
Pemimpin proyek, Marion Radani, seorang ahli biologi, memperkenalkan diri kepada Nora, tetapi ia juga mengaku sebenarnya tak ingin Nora dilibatkan dalam proyek ini. Meskipun Andreas menekankan bahwa proyek tersebut stuck, karena itu harus memanggil Nora. Jika tidak, maka pemerintah akan menghentikan. Marion lalu menjelaskan bahwa Megatroll sedang dalam keadaan hibernasi dan satu-satunya tanda kehidupan yang terdeteksi hanyalah denyut nadi. Hasil penelitian menunjukkan sesuatu yang sangat aneh. DNA Megatroll ternyata lebih mirip tumbuhan daripada manusia. Setelah itu, Andreas membawa Nora ke sebuah ruangan lain, tempat mereka bertemu dengan Sigrid. Sigrid juga pernah terlibat dalam petualangan mereka sebelumnya, dan kini ia menjalin hubungan dengan Andreas, dan kabar gembiranya kini Sigrid sedang hamil. Yang utama di ruangan itu adalah tersimpan ribuan naskah tentang troll. Salah satu dokumen penting adalah hukum troll asli milik Olaf dari tahun 1030. Ada bagian yang hilang dari dokumen tersebut, tetapi isinya tampak berkaitan dengan pengusiran para troll di tanah kekuasaan Olaf. Kelompok itu khawatir bahwa masih ada troll lain yang bersembunyi di Norwegia. Mereka ingin bersiap jika serangan baru terjadi, sehingga membutuhkan bantuan Nora. Nora sendiri masih bingung, belum mengetahui apakah ia harus ikut campur lagi atau tidak. Ia lalu izin undur diri ke toilet, atau dalam istilah kita ke kamar mandi, namun sebenarnya ia ingin kembali ke ruangan Megatroll dan... Komputer utama tiba-tiba mendeteksi perubahan pada tanda-tanda vital Megatroll. Saat Nora hendak pergi, Megatroll perlahan terbangun dan membuka matanya. Seluruh tim pun bergegas masuk ketika mereka menyadari makhluk itu mulai bergerak. Profesor Moller langsung memerintahkan penjaga untuk menyalakan UV, namun Marion tidak ingin membunuh Megatroll sehingga sengaja menumpahkan kopi. Di tengah kekacauan itu, Profesor Moller melihat sebuah sampel troll menggelinding di dekatnya. Ia langsung mengambil sampel itu sebelum ikut melarikan diri. Setelah itu, Megatroll sudah bergerak melewati lab. Tanpa ampun, makhluk itu menginjak Profesor Wengel hingga tewas seketika. Tak lama kemudian, sebuah helikopter membawa tim itu ke pangkalan angkatan udara di Rige. Di sana mereka bertemu kembali teman lama dari petualangan sebelumnya, yaitu Chris, yang kini telah dipromosikan menjadi mayor. Sambil menunggu di ruang rapat, Nora mulai berdebat dengan Marion. Nora marah karena Marion dianggap tak menjaga troll itu dengan benar. Perdebatan mereka berhenti ketika Perdana Menteri Brinchman tiba. Ia mengatakan bahwa sejak awal ia selalu menganggap proyek itu berisiko. Marion masih ingin menangkap Megatroll tersebut untuk kepentingan penelitian. Namun Nora menegaskan bahwa manusia tidak bisa begitu saja mengendalikan alam. Brinchman sebenarnya juga ingin penelitian itu terus berlanjut, tapi prioritas utamanya adalah menyelamatkan warga, sehingga memerintahkan militer untuk menghabisi Megatroll. Nora lagi-lagi menyatakan keberatannya karena terakhir kali mereka juga menghabisi troll yang sebenarnya tidak bersalah. Brinchman pun segera menyela, mengungkapkan bahwa ia kehilangan saudaranya dalam serangan troll sebelumnya dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Setelah rapat selesai, Andreas melihat Nora sedang menggenggam sepotong batu. Batu itu adalah bagian dari troll yang sebelumnya mereka kalahkan. Nora lalu membawanya sebagai pengingat atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Andreas lalu mengaku bahwa ia juga melakukan hal yang sama. Andreas mengatakan bahwa manusia bisa tumbuh dari kesalahan selama mereka mau belajar dan terus berjuang. Ucapan itu membuat Nora kembali tergerak. Ia pun menyeret Andreas untuk menemui Chris yang sedang memberi pengarahan kepada tim. Chris menjelaskan rencana serangan terhadap Megatroll, lalu memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Nora kemudian meminta Chris agar mengizinkannya ikut dalam operasi itu. Chris awalnya menolak, tapi Nora mencoba mengingatkan bahwa Chris berhutang kepada ayah Nora yang mana tewas akibat serangan troll sebelumnya. Marion juga ikut bergabung dengan mereka. Chris lalu menunjukkan bahwa militer telah melengkapi helikopter mereka dengan lampu UV atau disebut Suna, yang artinya matahari, untuk memburu troll. Suna, Old Norse for sun. A lean, mean troll killing machine. Sementara itu, di sebuah resort ski di Buskerud, orang-orang sedang berpesta sambil minum-minum. Lalu tiba-tiba saja,
Tak lama kemudian, helikopter Suna tiba dan mulai menyerang menggunakan lampu UV. Serangan itu berhasil mengenai 2 kali, tapi setelah itu Megatroll mulai melancarkan balasan. Salah satu helikopter mengalami kerusakan parah akibat serangan itu. Chris segera memeriksa kondisi pilot yang merupakan sahabat baiknya, Amir, yang mana kemudian Amir mengatakan bahwa suatu kehormatan bisa bertempur bersama. Chris sangat marah dan ingin membalas dendam, tapi helikopternya sendiri juga mengalami kerusakan dan Nora memperingatkan agar sebaiknya tidak gegabah. Setelah ketegangan mereda, Chris mendekati lokasi jatuhnya helikopter, mengucapkan beberapa kata untuk menghormati sahabatnya. Marian tidak percaya troll bisa sekejam itu, namun Nora menjelaskan bahwa troll sebelumnya juga melakukan hal ini karena hanya ingin pulang. Menurut Nora, para troll mungkin berubah menjadi seperti ini karena manusia telah memperlakukan mereka dengan buruk selama bertahun-tahun. Andreas lalu bertanya apakah mereka mungkin bisa berkomunikasi dengan Megatroll. Nora mengatakan mungkin ada yang bisa dimintai tolong. Di Lesha, seorang pria yang kehilangan rumah dalam serangan troll di film pertama akhirnya selesai memperbaiki rumah itu. Dia hanya membutuhkan beberapa perintilan untuk menyempurnakan. Namun, di pegunungan Dobre, kelompok Nora tiba di sebuah area militer terlarang. Mereka menemukan pagar yang rusak, lalu masuk melalui celah tersebut. Setelah itu, mereka memasuki sebuah gua tua. Di dalam gua, Andreas menemukan zat lengket menempel di dinding. Nora menjelaskan bahwa itu adalah lubang perangkap yang dulu digunakan untuk menghabisi Raja Troll. Manusia menculik anak sang raja sebagai umpan untuk memancing sang raja menuju kematiannya. Di bebatuan gua itu juga terdapat simbol-simbol agama yang sengaja diukir untuk memberikan luka. Namun Nora meyakini bahwa Raja Troll berhasil menyelamatkan diri dari jebakan tersebut. Nah, Raja Troll yang selamat itu sebenarnya adalah troll yang mereka lawan 3 tahun lalu. Meski begitu, jasad anak troll yang dulu diculik tidak pernah ditemukan. Ketika kelompok itu sampai di dekat sebuah lubang, Nora mengetukkan batu milik Raja Troll ke tanah dan meminta semua agar tidak panik. Ya, selama 3 tahun terakhir, ternyata Nora sudah berkali-kali datang ke gua ini agar troll muda itu terbiasa dengan kehadirannya. Ia lalu menunjukkan batu milik ayah troll itu dan mulai bersenandung yang segera dibalas oleh troll muda seolah-olah keduanya sedang berkomunikasi. Nora memanggil troll muda itu si cantik atau Veker. Setelah itu Nora bersikap serius dan meminta bantuan kepadanya. Adegan kemudian berpindah menampilkan Buvardalen. Nora melihat Megatroll mendekat, lalu Nora melepaskan tembakan dari pistol suar. Tak lama kemudian Veker pun bangkit dan kedua troll saling menggeram. Sangat disayangkan, Veker tak sempat beraksi karena jatuh ke dalam air yang membeku dan berusaha bertahan di permukaan selama beberapa detik, lalu tenggelam ke dalam air. Setelah itu, segera Megatroll mengejar kelompok Nora. Nora segera terpukul melihat lubang tempat Veker tenggelam. Ia merasa kehilangan makhluk yang selama ini diam-diam sudah ia jaga dan kenal. Di sebuah pangkalan ambulans udara, Nora menceritakan kepada Marian bagaimana ia pernah berhasil membawa Veker keluar dari gua. Saat itu, Veker tidak mencoba menghancurkan apapun. Dia hanya duduk dan menatap bintang-bintang untuk beberapa saat. Setelah itu kembali ke gua, satu-satunya tempat yang membuatnya merasa aman.
Kelompok itu kemudian melihat peta yang melacak perjalanan Megatroll. Marian menyadari bahwa jalur yang dilewati makhluk itu adalah jalur peziarah yang mengarah ke utara menuju Nidaros. Nora memeriksa catatannya dan mengingat kembali cerita-cerita sang ayah. Pada masa lalu, Nidaros adalah ibu kota dan Olaf memerintah di sana. Hal itu membuat Nora menyadari tujuan sebenarnya dari Megatroll. Makhluk itu bukan bergerak secara acak, melainkan sedang menuju Nidaros untuk membalas dendam. Mereka lalu terbang ke Trondheim untuk menemui Esther, teman lama ayah Nora. Esther kemudian membawa mereka melihat Katedral Nidaros. Katedral Nidaros dibangun antara tahun 1070 hingga 1300 dan kemudian dikenal sebagai jantung Norwegia. Di tempat inilah gereja pernah memegang kekuasaan besar atas negeri itu tanpa belas kasih. Karena mereka akan memasuki gereja, Chris meninggalkan senjatanya di pintu masuk. Nora menjelaskan bahwa ia datang untuk mencari makam Olaf. Esther lalu memandu mereka melewati sebuah terowongan bawah tanah. Ia bertanya-tanya mengapa gereja menyembunyikan Olaf, padahal seharusnya Olaf sangat penting bagi mereka. Nora menduga mungkin dahulu ada perselisihan antara Olaf dan pihak gereja. Mereka kemudian masuk ke sebuah ruangan kosong. Esther menjelaskan bahwa orang-orang sudah bertahun-tahun mencari makam Olaf, tetapi tidak pernah berhasil menemukan. Marian lalu menyadari ada simbol sama seperti yang mereka lihat di gua. Karena itu, kelompok tersebut mulai ikut mencari petunjuk di ruangan itu. Mereka akhirnya menemukan mural Olaf di salah satu dinding. Ketika Andreas menyentuh dinding itu, Esther kemudian teringat bahwa dalam pertempuran terakhirnya, Olaf terluka di 3 bagian tubuh, di perut, di paha, dan leher. Petunjuk itu membuat mereka sadar bahwa mural tersebut mungkin menyembunyikan sesuatu yang lebih penting. You're in the belly. Sebuah pintu rahasia muncul di hadapan mereka. Andreas membantu Nora membukanya, lalu kelompok itu masuk ke ruangan di sisi lain. Di dalam ruangan itu, mereka akhirnya menemukan makam Olaf yang berada di tengah sebuah kolam. Nora ingin membuka peti matinya, tetapi Esther menganggap tindakan itu tidak sopan. Nora lalu mengingatkan Esther bahwa situasi ini adalah darurat. Lalu mereka pun bersama-sama mendorong penutup peti yang sangat berat. Di dalamnya mereka menemukan kerangka Olaf yang masih memegang pedang. Lalu di antara sisa pakaian Olaf, mereka menemukan potongan hukum troll yang selama ini hilang. Kelompok itu kemudian keluar dari ruangan untuk mengirim foto dokumen tersebut kepada Sigrid. Di institut, Sigrid menyatukan potongan itu dengan bagian naskah yang sudah mereka miliki. Akhirnya mereka bisa membaca isi hukum troll secara lengkap. Dari teks itu, mereka mengetahui bahwa Olaf sebenarnya menentang pengusiran para troll dari Norwegia, tapi gereja menghabisi Olaf agar mereka bisa terus melanjutkan pembantaian terhadap para troll. Sasaran sebenarnya adalah umat manusia yang menghancurkan kaumnya. Sementara itu, video serangan di Resorski dan rumah pria yang kembali hancur sudah menjadi viral. Rekaman itu muncul di berbagai media di seluruh dunia. Pemerintah dari negara-negara lain mulai khawatir dengan yang mungkin dilakukan Megatroll selanjutnya. Mereka bahkan mengancam akan mengambil tindakan jika keadaan semakin memburuk. Brinchman muncul dalam konferensi pers dan menjelaskan mereka sedang mengevakuasi semua warga di sepanjang jalur peziarah. Namun ketika seorang reporter bertanya bagaimana ia akan menyelesaikan krisis ini, Brinchman tidak memiliki jawaban yang jelas. Di sisi lain, Chris mendapat panggilan untuk kembali ke pangkalan, namun ia mengabaikan dan memutuskan untuk bersama para rekan agar bisa berjuang bersama. Kelompok itu mulai bertanya-tanya senjata apa yang dahulu digunakan gereja untuk melawan troll. Pedang perak jelas tidak cukup kuat untuk menghentikan makhluk sebesar itu. Nora kemudian teringat pada kolam di makam Olaf. Ia mencelupkan sebilah pisau ke dalam air suci lalu menyentuh batu raja troll. Ini membuktikan bahwa troll memiliki kelemahan terhadap air suci. Setelah itu, Chris dan Marian berlari menemui warga yang sedang dievakuasi, meminta bantuan beberapa dari mereka untuk menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Semuanya pun kompak siap membantu. Sementara Esther mengajari Andreas cara membunyikan lonceng gereja, warga membentuk barisan dari kolam menuju truk militer. Mereka mengangkut ember berisi air suci secara bergantian. Para prajurit kemudian menggunakan air suci itu untuk mengolesi senjata mereka.
Menjelang malam, Megatroll muncul dan merobohkan beberapa bangunan. Saat makhluk itu berjalan menuju gereja, Esther dan Andreas mulai membunyikan lonceng. Peluru-peluru air suci mengenai tubuh Megatroll di beberapa titik dan perlahan mulai melukainya. Namun makhluk itu semakin mengamuk, lalu melemparkan sebuah pohon ke arah gereja. Para prajurit terus menembak, tetapi dampak air suci ternyata tidak sekuat yang mereka harapkan. Megatroll bergerak maju meski tubuh sudah terluka. Chris kemudian mengaktifkan rangkaian bahan peledak yang telah mereka pasang. Ledakan itu cukup berdampak, tapi Megatroll masih berdiri tegak. Kelompok itu mulai berlari ketika Megatroll mendekati. Namun tiba-tiba saja semua orang terkejut melihat bahwa Faker ternyata masih hidup dan datang untuk bertarung. Kedua troll itu kembali saling meraung dan sangat disayangkan, ternyata Megatroll terlalu kuat sehingga Faker pun ditumbangkan. Nora sangat ingin membantu temannya tapi tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah krisis itu, Marion teringat bahwa Megatroll memiliki denyut nadi. Ia berpikir mereka harus menyerang dari dalam agar air suci bisa menghancurkan jantungnya. Masalahnya, mereka hanya memiliki satu peledak yang tersisa, oleh karena itu harus menggunakannya dengan sangat hati-hati. Sementara itu, Megatroll terus menghajar Faker. Ia juga merusak berbagai struktur di sekitar dan menggunakannya sebagai senjata. Sementara Chris dan Andreas masuk ke helikopter Suna, Nora dan Marion berlari lebih dulu untuk menembaki Megatroll. Tembakan itu memang tidak memberikan kerusakan besar, tapi setidaknya berhasil mengalihkan perhatian Megatroll. Chris harus memutar helikopter agar bisa mengitari tubuh Megatroll, tetapi sayangnya manuver itu justru membuat peledak tergelincir keluar. Peledak memang berhasil diselamatkan, tapi tidak dengan detonatornya yang jatuh dan hancur. Itu berarti satu-satunya cara untuk mengaktifkannya adalah menggunakan granat, yang mana orang yang mengemban tugas itu harus ikut turun ke dalam mulut Megatroll bersama peledaknya. Andreas menyadari apa yang harus dilakukan, lalu menghubungi Sigrid untuk mengucapkan perpisahan terakhir. Sambungan komunikasi terputus sebelum mereka benar-benar selesai berbicara, dan itu sangat disayangkan. Pada saat yang sama, Faker pingsan, sementara Nora dan Marion kehabisan amunisi. Marion memilih berlari, sementara Nora tetap ingin menyelamatkan teman trollnya. Akhirnya helikopter Suna berhasil mencapai bagian kepala Megatroll dan Megatroll menelan semuanya, lalu granat itu meledak di dalam tubuhnya. Ledakan tersebut menyebarkan air suci ke seluruh tubuh, hingga kulit keras Megatroll mulai terbakar, dan kondisi itu membuatnya lemah, sehingga dimanfaatkan oleh Faker yang bangkit kembali. Film pun ditutup dengan menampilkan waktu telah berlalu. Gereja mulai diperbaiki. Esther membuka sebuah pameran untuk mengajarkan kisah Olaf yang sebenarnya kepada masyarakat. Sigrid akhirnya melahirkan bayinya, sementara Chris menjadi sosok paman yang menyenangkan. Lalu ditampilkan Faker yang kini diizinkan berkeliaran bebas di pegunungan. Ia juga sering mengunjungi pondok Nora. Lalu ada adegan lain yang menunjukkan ilmuwan bernama Moller diam-diam meneliti sampel troll yang ia pungut sebelumnya. Sampel itu kini telah tumbuh menjadi troll kecil yang membuat kita bertanya-tanya, apakah ini akan menjadi ancaman baru? Dan tamat. Makna utama dari cerita ini adalah bahwa kebencian yang diwariskan dari masa lalu bisa berubah menjadi bencana jika tidak pernah disembuhkan. Megatroll muncul sebagai simbol luka lama yang lahir dari perlakuan kejam manusia terhadap kaumnya. Selama bertahun-tahun, manusia menganggap troll sebagai ancaman, padahal sejarah sebenarnya jauh lebih rumit.
Pesan moral paling kuat adalah jangan terlalu cepat menilai sesuatu hanya dari bentuk luarnya. Troll terlihat mengerikan, tapi tidak semua dari mereka jahat. Faker justru menunjukkan bahwa makhluk yang dianggap monster pun memiliki sisi lembut dan tahu balas budi. Cerita ini juga mengajarkan bahwa kesalahan masa lalu tidak bisa terus ditutup-tutupi. Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung agama manapun, saya hanya bercerita sesuai dengan di film. Jadi di sini, gereja mencoba menyembunyikan sejarah sebenarnya Olaf dan pembantaian troll, namun rahasia seperti itu pada akhirnya tetap naik kembali, bahkan dalam bentuk yang jauh lebih mengerikan. Selain itu, ada pesan tentang tanggung jawab atas kesalahan. Nora membawa batu troll di pertempuran sebelumnya yang pernah mereka bunuh sebagai pengingat bahwa ia pernah gagal memahami makhluk itu. Namun ia tidak berhenti dirasa bersalah. Ia belajar dari kesalahan itu lalu berusaha mencari jalan yang lebih baik, yaitu memahami sebelum bertindak. Di sisi lain, cerita ini tetap mengingatkan bahwa belas kasih juga harus disertai dengan keberanian untuk bertindak. Nora memang ingin memahami troll, tapi ketika Mega Troll menjadi ancaman besar bagi banyak orang, mereka tetap harus mengambil keputusan berat. Moralnya, bukan berarti bahaya harus dibiarkan, melainkan manusia harus membedakan mana makhluk yang bisa dijaga dan mana ancaman yang harus dihentikan. Di ending, Profesor Moller memetakan DNA troll, mengkloningnya, lalu menciptakan seekor troll kecil. Secara diam-diam, ia bekerja sama dengan yang diduga adalah pemerintah dan kemungkinan mereka memiliki tujuan tersembunyi. Militer bisa saja memanfaatkan troll sebagai bagian dari sistem pertahanan mereka. Negara juga mungkin menggunakan makhluk itu untuk mempertahankan kekuasaan dan menebar rasa takut. Ya, mungkin saja troll kecil tersebut bisa menjadi pembuka untuk sequel berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!